بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أهل بيته ولمن دخل في بيت الكرام أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama yang senantiasa hadir, para wali-wali Allah yang senantiasa hadir di dalam majelis ilmu, sahabat-sahabat sekalian, para pendengar radio NU Skada.com di mana saja berada di seluruh penjuru dunia. Kembali dengan saya Tauhidin dari Studio 1 Radio NU Skada.com. Kali ini kita ngaji kitab Tanwirul Qulub. Karena kita menghadapi Idul Adha, kita akan ngaji tentang kurban. Judulnya adalah satu kambing cukup untuk satu orang dan keluarganya. Dalam hal ini kita akan menjelaskan perbedaan antara kurban dan akikah yang selama ini mungkin tidak diperhatikan oleh beberapa orang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil udhiyati wal aqiqati. Pasal menjelaskan tentang udhiyah atau korban dan akikah. Famal udhiyatu fasunnatun muakkadatun. Maka adapun korban itu sunnah muakkadah. La tajibu illa binadri, tidak menjadi wajib kecuali dengan nazar. Wa awal waqtiha ba'da madha qadra raka'ataini wa khutbataini khafifataini min tulu'i syamsi yaumi 'idil adha. Dan awal waktunya itu setelah lewat kurang lebih 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan dari terbitnya matahari pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Kurban ini wahya sunnatun kifayatun, sunnah kifayah fi haqqi ahli baitin ta'addadu wa illa fa sunnatu ainin. Kurban ini sunnahnya sunnah kifayah, beda dengan akikah. Kalau akikah itu sunnahnya sunnah ain, beda dengan zakat. Kalau zakat itu kan wajibnya. Kalau zakat fitrah itu dihitung per jiwa. Kalau kurban itu tidak dihitung per jiwa. Kalau ahli keluarganya itu berbilang atau banyak, maka 1 ekor kambing itu cukup untuk seorang laki-laki dan anggota keluarganya. Tapi kalau dia tidak berbilang, kalau dia sendiri, ya menjadi sunnah ain. Kemudian wa akhiru waktiha, dan akhir waktunya ghurubus syamsi min akhiri ayamit tasriq, yaitu terbenamnya matahari di akhir hari tasriq, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Jadi waktunya untuk melaksanakan kurban, menyembelih kurban itu 4 hari, tanggal 10 setelah salat dan khutbah Idul Adha, kemudian sampai tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, terakhir tanggal 13 sebelum terbenam matahari. Famalam yadu khatamatul waktu fa'in tatawaan lam yadbah biqasdit tadhiyah. Kalau tidak berkurban sampai selewatnya waktu, sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah itu, kalau itu sunnah maka tidak bisa menyembelih lagi dengan niat kurban. Tetapi wa in kana manzuron lazim wa yatahaqqadu an
Jadi kalau memang Anda bernadar, aku bernadar tahun ini mau kurban misalnya, kalau waktunya sudah lewat ya tetap harus disembelih dengan niat qada. Wa takunu bidif'i jud'ati do'nin laha sanatun wa ta'anat fissaniyah. Kalau domba umur 1 tahun masuk ke 2 tahun itu sudah boleh untuk kurban, atau belum masuk 1 tahun auduna sanatin wasaqata maqdami asnaniha, tapi sudah gugur gigi depannya, au saniyatin laha sintani wa ta'anat fisalisah. Wa minal ibil malau khamsu sinin, kalau onta itu 5 tahun, atau anafi fisadisa masuk ke 6 tahun. Wa minal baqar malahu sintani atau anafi salisa. Kalau sapi 2 tahun pada saat Idul Adha, masuk ke 3 tahun itu sudah cukup. Wal badanatu tajzi'u an sab'ain wa kadza al baqar. Ini kalau sapi atau onta itu cukup untuk 7 orang dan keluarganya. Jadi kalau ada 7 orang, masing-masing 1 orang punya keluarga 5 orang, maka berarti 7 kali 5 itu cukup. Karena kurban itu sunnah kifayah, bukan sunnah ain. Ini yang jarang dipahami oleh banyak orang. Wa amasyatu fala tadsu ila an wahidin ma ahli baiti. Tapi kalau kambing itu tidak cukup kecuali untuk 1 orang. 1 orang pun ma ahli baiti beserta keluarga. Jadi 1 kambing, kalau ada seorang laki-laki, seorang suami punya istri 1, punya anak 2, punya anggota keluarga lain, bapak dan ibu di rumah, berarti Anda sendiri 3 orang, 2 orang anak, 1 orang istri, berarti 4, kemudian ditambah 2, 6 orang, itu cukup 1 kambing dengan niat kurban keseluruhan keluarga. Ini perlu dipahami. Wala tajzi'u ala ra'al bain, tidak boleh digunakan untuk kurban hewan yang berpenyakit atau cacat, dan cacatnya jelas. Walau roja, korengan, dan alladzi dhuhara arjuha wala maksuratal qarni, kemudian yang pecah tanduknya, tapi dengan catatan intoro bilahmiha, kalau berpengaruh kepada dagingnya. Kalau pecah tanduk tidak berpengaruh kepada daging, tidak masalah. Wala maqtu'atul udhun, tidak boleh telinganya itu bolong atau putus, itu tidak boleh. Kulan baik keseluruhannya atau sedikit bagiannya. Wala khalqatan, walaupun hanya lubang, makanya tidak boleh kalau sapi atau kambing mau untuk kurban itu dilubangi telinganya, tidak boleh. Kan sekarang ada dilubangi itu dibikin cap, tidak boleh. Wala maqtu'atul danbi, tidak boleh pecah kuku. Wala lisan, lidahnya putus, dan seterusnya. Wala syaqqal udhun, telinganya pecah, dan seterusnya lah. Wa yustaratu ayyu'tiya al-fuqara'a min lahmiha juz'an wala yasiran. Kurban itu tidak harus semuanya diberikan kepada fakir miskin, tetapi disyaratkan sebagian kecilnya diberikan kepada fakir miskin. Apakah kurban boleh diberikan kepada yang kaya? Boleh, nggak apa-apa. Tapi ada sebagian kecil, walaupun sedikit, itu harus diberikan kepada fakir miskin beserta ayakunayaan. Nah, bedanya dengan akikah itu, kalau kurban itu diberikan dalam keadaan mentah.
Ayundabu atas suduk bil jami ila luquman bi akliha ayakuluha tabarukan. Kemudian disunahkan menyedekahkan keseluruhan kecuali hatinya dimakan untuk tabaruk. Jadi ini banyak yang tidak paham. Sebaiknya yang kurban itu mengambil hatinya untuk tabarukan. Sunnah disedekahkan, artinya tidak wajib ya disedekahkan keseluruhan itu. Yang disyaratkan itu disedekahkan walaupun sedikit. Kalau mau kemudian ada yang termakan, itu tidak apa-apa secara hukum fikih, tetapi kalau secara fadilah lebih utama disedekahkan semua, namanya sudah kurbannya, jangan ditahan-tahan lagi. Tetapi kalau itu nazar kurban yang wajib, maka tidak boleh mengambil karena zalamil kuhuanha alam yajus bi'uha, sudah hilang miliknya maka tidak boleh mengambil. Jadi bedakan antara kurban sunnah dengan kurban wajib. Kalau kurban wajib maka tidak boleh mengambil, kalau kurban sunnah boleh mengambil. Walam yajuz bai'uha, kemudian tidak boleh menjualnya. Walahu ayarkabuha. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan kurban. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, bisa ketemu Idul Adha. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk bisa kurban tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian pada saat nanti menyembelih, sunnahnya wal afdal ayat bakhlu diha binafsihi. Sunnah kalau bisa itu disembelih sendiri oleh orang yang berkurban. Fa'ilam yuhsin maka la musliman aliman bisyurutiha. Kalau tidak bisa atau tidak mampu atau tidak tega dan seterusnya, boleh mewakilkan. Jadi sunnah itu menyembelih sendiri. Kalau ada yang tanya bagaimana kurban tidak dibawa ke masjid disembelih di rumah, itu lebih bagus disembelih di rumah. Nah kalau di kalangan Melayu itu kan disembelih di rumah, tidak semuanya dibawa ke masjid. Silakan mau dibawa ke masjid silakan, disembelih di rumah silakan, malah lebih bagus menyembelih sendiri. Tapi kalau mau disembelih diwakilkan juga nggak apa-apa. Tetapi kalau mewakilkan bisyuruti harus dengan syarat-syaratnya. Wa hadarata buha dan sunnah menghadiri penyembelihannya. Wa yaqulu adzabih, dan ketika menyembelih membaca Allahumma hadza minka ilaika fataqabbal minni, atau min siapa gitu kama taqabbalta min sayyidina Muhammadin nabiyika Ibrahim khalika. Dan tidak boleh menjadikan kulit atau kepala itu sebagai upah penyembelihan. Kalau mau ngupah yang upah uang, kalau enggak ya dengan upah dengan cara yang lain, tapi tidak boleh menggunakan daging, kulit atau kepala sebagai upah penyembelihan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma fiqillah wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.